Perkenalkan, nama saya Adi Irma Kusmawati, nomor induk mahasiswa 2601011130044. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Atami dari kelompok Gastropoda. Perkenalkan, nama saya Ferdian Adam Nur Fuad, NIM 260101191300078. Nama saya Alvita Adriani, NIM 260119191400062. Morfologi gastropoda ini terwujud dalam morfologi cangkangnya. Gastropoda ini mempunyai sebuah badan yang tidak simetri dengan cangkangnya tersebut, di mana badannya terletak di bagian depan dan cangkangnya beserta isi perutnya terguling spiral ke arah belakang. Hewan ini memiliki ciri khas berkaki lebar dan pipih pada bagian ventral tubuhnya. Ciri-ciri paling umum gastropoda ini adalah memiliki cangkang tunggal. Cangkang gastropoda yang berputar ke arah belakang searah dengan jarum jam disebut dengan dekstral. Contohnya adalah Babylonia sanaliculata. Sebaliknya, bila cangkangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam, disebut sinistral. Contohnya adalah Amphidromus sp. Bentuk cangkangnya ini juga bervariasi. Ada yang bulat, bulat kasar, bulat panjang, ataupun bulat spiral. Namun sebagian besar berbentuk kerucut. Gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak yang biasanya berjalan menggunakan perutnya. Siklus hidup dari gastropoda bermula dari telur. Induk gastropoda akan bertelur di tanaman seperti padi atau di pinggiran sungai. Telur akan diinkubasi selama 7-14 hari. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi larva. Larva akan berubah menjadi gastropoda muda dalam waktu 15-25 hari. Setelah itu, gastropoda muda akan berubah menjadi gastropoda dewasa setelah 49-59 hari. Gastropoda dewasa akan berkembang biak secara seksual. Perkawinan dari gastropoda biasanya melalui proses fertilisasi, baik fertilisasi internal maupun fertilisasi eksternal. Habitat gastropoda. Gastropoda ditemukan di berbagai habitat di seluruh lingkungan yang lembab. Gastropoda ditemukan di bawah kayu, batu, dalam sampah daun, dan kulit pohon. Gastropoda juga hidup di tempat-tempat yang beraneka ragam seperti di laut, sungai, danau, pantai, air tawar, air payau, dan juga di daratan. Spesies yang meninggali habitat tersebut yaitu seperti Ceratidae cingulata, Ceratium corbelliti, dan lain-lain. Gastropoda merupakan hewan bercangkang yang berjalan dengan perut. Maka, hewan ini memiliki alat geraknya menggunakan perut sebagai kakinya. Habitat gastropoda di sepanjang pantai dan umumnya banyak yang merangkak di atas permukaan tanah dan ditemukan pada perairan dangkal yang memiliki dengan mempertimbangkan tekstur substrat awal, kandungan bahan organik pada substrat dasar, serta parameter oseanografi yang mendukung untuk tumbuh kembangnya gastropoda. Perut berotot yang digunakan untuk berjalan disebut kaki. Kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir guna mempermudah gerakan. Kepala terletak di depan. Di kepala terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek atau sungut. Pada tentakel panjang terdapat bintik mata. Alat ini tidak disebut mata karena hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai indera peraba dan indera pembau. Sistem pencernaan dimulai dari mulut di bagian depan. Di dalam mulut terdapat lidah parut untuk memarut tumbuhan. Selanjutnya terdapat kerongkongan, kemudian lambung, usus yang berbelok ke depan lagi dan berakhir sebagai anus yang terletak di mantel berdekatan dengan kepalanya. Di dekat lambung terdapat hati yang berwarna kecoklatan. Hati melingkar-lingkar mengikuti belitan cangkang. Gastropoda pada umumnya herbivor atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Gastropoda bernafas menggunakan lapisan mantel yang berubah fungsi menjadi paru-paru.
yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Sistem pengeluaran atau ekskresi menggunakan alat pengeluaran cairan yang disebut nefridium. Gastropoda mempunyai alat reproduksi jantan dan betina bergabung atau disebut juga ovotestis. Gastropoda adalah hewan hermafrodit tetapi tidak mampu autofertilisasi. Ovarium dan spermatozoa dibentuk bersama-sama di ovotestis. Ovotestis berupa kelenjar kecil berwarna putih kemerahan, terletak melekat di antara kelenjar pencernaan. Reproduksi pada gastropoda memiliki banyak variasi karena kelas ini terdiri dari berbagai jenis siput yang hidup di laut, tawar, maupun di darat. Pada siput darat yang hermafrodit, ketika dua siput bertemu, mereka menembakkan anak panah dari zat kapur pada tubuh yang satu dengan yang lainnya sebelum melakukan perkawinan. Kemudian tiap-tiap siput memulai memasukkan kelamin jantan ke kelamin betina yang lain untuk membuahi telur. Telur tersebut akan dikeluarkan ke tanah dan kemudian menetas menjadi larva siput. Gastropoda melakukan reproduksi pada musim penghujan. Menurut Margarita et al. 2016, gastropoda melakukan proses reproduksi pada musim hujan, yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan November. Sistem pencernaan gastropoda. Sistem pencernaan adalah penghancuran bahan makanan atau mekanis atau enzimatis, kimia dan mikrobia dari bentuk kompleks menjadi sederhana dalam saluran cerna. Dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula dengan gigi-gigi kecil dari kitin. Selanjutnya, terdapat kerongkongan, kemudian lambung yang bulat, usus halus, dan berakhir di anus. Gastropoda umumnya pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut hewan herbivora. Namun, tidak semua gastropoda adalah herbivora. Beberapa gastropoda bersifat karnivora, saprofit, dan parasit. Hewan ini juga menggunakan gigi radula untuk memotong dan mencerna makanannya. Umumnya, gastropoda bersifat hermafrodit. Contohnya, spesies dari kelas ini adalah Achatina fulica. Bekicot merupakan gastropoda yang memiliki cangkang. Alat respirasi gastropoda berupa insang bagi yang hidup di air dan paru-paru bagi yang hidup di darat. Kadang-kadang, rongga mantel juga melakukan fungsi respirasi. Pulmonium merupakan jalinan antara pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung. Mekanisme pernafasan. Oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru untuk moluska darat, melalui insang untuk moluska air, kemudian menuju ke jantung, melalui aorta, dan menyebar ke homosol. Hewan yang bertubuh lunak, yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang, bernafas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang, dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekicot, bernafas menggunakan paru-paru. Menurut Emelda et al. 2017, keong memiliki dua alat pernafasan seperti amfibi, yaitu insang dan organ yang menyerupai paru-paru, sehingga tidak selalu berada di dalam air. Gastropoda memiliki peran ekonomis dan juga ekologis. Secara ekonomis, gastropoda memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai bahan pangan sumber protein hewani. Contohnya adalah bedamnya sumatranensis, bahan industri kerajinan, perhiasan, dan bahan campuran bagi makanan unggas. Contohnya Pomacia sanalicuta. Di dunia industri, cangkang gastropoda juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cat. Contohnya adalah Trochus niloticus. Sedangkan secara ekologis berperan dalam rantai makanan yang berfungsi sebagai herbivor, karnivor, detritivor, dan menjadi mangsa bagi biota perairan. Gastropoda yang hidup di perairan umumnya ditemukan sebagai detritivor. Gastropoda dapat mengubah detritus pada tingkat energi rendah menjadi tingkat energi yang lebih tinggi. Gastropoda mempunyai peran penting dalam fungsi ekologis pada ekosistem mangrove, yaitu sebagai fauna yang berperan dalam rantai makanan pada ekosistem mangrove. Gastropoda berperan dalam proses dekomposisi serasah. Dengan kata lain, gastropoda berkedudukan sebagai dekomposer awal.
Gastropoda pada ekosistem mangrove merupakan pemakan detritus yang berperan dalam merobek dan memperkecil serasah yang jatuh untuk mempercepat proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Sipu tanah memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Plumonata, famili Helicidae, genus Helix, spesies Helicpomatia. Sipu tanah memiliki peranan penting pada interaksi dalam ekosistem. Selain itu juga, sipu tanah memiliki peran untuk menjaga ekosistem tanah. Peranannya dalam menjaga ekosistem tanah adalah karena hewan ini memakan dedaunan, yang pada akhirnya akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah, sehingga organisme lain seperti cacing dan mikroorganisme tanah lainnya dapat memanfaatkannya. Selain itu juga, karena tubuhnya mengandung air dan mikroorganisme, maka secara otomatis akan membantu penyebaran mikroorganisme di sepanjang lintasan tempatnya berjalan. Menurut Presuali dan Arini 2018, sipu tanah berfungsi amat penting dalam lingkungannya, karena mereka menempati semua relung lingkungan sebagai pemakan, pemangsa, dan pendaur ulang. Sistem peredaran darah gastropoda adalah sistem peredaran darah terbuka, yang artinya tidak melibatkan pembuluh darah. Sistem peredaran darah terbuka pada gastropoda juga berarti masih adanya darah yang mengalir di luar pembuluh darah. Jantung gastropoda terdiri dari serambi dan bilik yang terletak dalam rongga tubuh dan terdiri atas auricle dan ventricle yang terletak di dalam rongga 23 perikardial. Darah dari pembuluh darah yang akan masuk ke jantung ada yang masuk ke dalam rongga peracidium terlebih dahulu. Dari rongga peracidium, darah akan masuk ke dalam jantung melalui ostium. Menurut Aisyah et al. 2016, beberapa gastropoda bersifat sporofit, parasitisme, dan memiliki peredaran darah terbuka. Bekicot memiliki saraf ganglion dan cerebral, saraf kaki, dan saraf organ dalam tubuh. Saraf dari ganglion berhubungan langsung ke seluruh sistem organ. Saraf sensori bekicot terdapat pada kedua mata yang terletak di ujung tentakel panjang. Selain itu, ada sepasang statoskis yang terdapat di bawah kaki yang berfungsi untuk keseimbangan dan struktur peraba yang terdapat dalam lapisan epidermis kepala dan kaki. Neuron pada sistem saraf pusat gastropoda diaktifasi oleh tekanan osmotik cairan internal. Jika kondisi lingkungan kering, maka cairan tubuh bekicot akan terevaporasi dan tekanan osmotik meningkat. Bila hal ini terjadi, maka neuron di sistem saraf pusat akan terinaktivasi dan perilaku lokomasi akan terhenti.